أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Jalan menuju pernikahan antara gadis dan perempuan sedikit berbeda, khususnya dari segi posisinya. Ya, gadis posisinya lebih dari 50% kekuasaan ada pada wali atau ayahnya. Sementara kalau janda kekuasaannya lebih dari 50% itu ada pada si jandanya. Dalam hal apa? Dalam menentukan calon, kriteria calon suaminya. Biasanya dikenal kalau gadis walinya itu wali mujbir. Boleh menentukan pilihan meskipun tidak sesuai kriteria anaknya yang masih gadis. Ini bagi orang tua, bagi walinya. Namun tidak demikian bagi wanita janda. Wanita janda boleh menentukan seutuhnya kriteria calon suaminya. Terkait dengan ini, ada pertanyaan yang menarik dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari model berpikir seperti ini. Berdalil dengan hadis yang benar, sahih hadisnya, tapi cara memahaminya salah, tidak sahih, batal bahkan. Begini ceritanya, ada sahabat saya bertanya, Ustadz, betulkah wanita janda itu boleh menikahkan dirinya tanpa walinya? Katanya ada hadisnya. Ini gara-garanya memahami hadis tanpa guru. Sehingga kemudian sesuai seleranya, sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan nafsunya. Karena nafsunya ingin menikah, ingin segera dinikahi oleh seorang laki-laki, akhirnya dia mengatakan seperti itu. Nah, betulkah begitu? Kita simak terlebih dahulu riwayatnya. Riwayat Imam Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, "Ats-tsaibu ahaqqu binafsiha miwaliyiha." Janda itu lebih berhak menentukan calon suaminya sesuai dengan kriterianya dibandingkan walinya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya penentu kriteria, bukan wali tidak punya hak sama sekali. Wali tetap punya hak untuk menjadi wali. Tapi menentukan kriteria, memilihkan calonnya, ini sepenuhnya, seutuhnya pada si janda. Ini yang dimaksud dengan hadis itu. Adapun kalau ada seorang janda, dia menikahkan dirinya tanpa walinya dengan seorang laki-laki, ya tetap tidak sah. Sungguh pernikahan tanpa wali itu tidak sah. Tidak ditemukan. Juntrung syariatnya itu tidak ditemukan. Artinya, hadis ini hanya menentukan saja. Keputusan pertama dan terakhir untuk calon suami bagi seorang janda itu bagi si jandanya. Orang tua di sini satu, tidak boleh tanpa sepengetahuan si anak tiba-tiba dinikahkan. Tidak boleh. Nah, kamu sudah tak nikahkan sama ini, saksinya ini, penghulunya ini, dan seterusnya. Tidak bisa. Yang kedua, wali di sini tidak boleh memaksa. Kamu harus mau. Kamu kalau tidak mau, durhaka kamu. Kamu tidak akan enak hidupnya.
dipaksa. Kalau tidak begitu, sudah, tidak usah. Atau yang ketiga, diintimidasi. Kalau kamu tidak menikah dengan pilihan ayah, kamu tidak berhak atas warisan ayah nanti ayah kalau meninggal. Atau dikatakan bahwasanya kalau kamu menikah dengan pilihanmu bukan dengan pilihan ayah, ya, detik ini juga kita putus, nggak bisa. Tanpa sepengetahuan, dipaksa dan diintimidasi, tidak bisa. Nabi SAW memberikan penghormatan yang besar bagi seorang wanita janda untuk menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan kriterianya. Nah, ini pernah terjadi kasusnya di masa Nabi SAW. Dalam satu riwayat Imam Abu Dawud menceritakan tentang Khunsa binti Khidam Al-Ansariyah. Dia adalah seorang wanita janda, lalu kemudian ayahnya menikahkan dia dengan laki-laki yang dia tidak mencintainya, bahasa sekarang. Bukan pilihannya, bukan kriterianya. Kriterianya A, ayahnya menikahkan laki-laki yang berkriteria B. Setelah pernikahan itu digelar, dia kemudian mengadu kepada Nabi SAW. Rasul, saya janda oleh ayah dinikahkan dengan laki-laki yang bukan pilihan saya, tidak sesuai dengan selera saya, tidak sesuai dengan kriteria saya. Bagaimana Rasul SAW? Lalu kemudian apa yang terjadi? Fajaat Rasulullah SAW fadakarat dzalika. Dia datang kepada Nabi menceritakan itu. Farad dan nikahaha. Lalu kemudian Nabi SAW membatalkan pernikahannya. Pernikahanmu dengan laki-laki pilihan bapakmu yang dipaksakan itu batal demi hukum Islam. Kekuatan wali di sini kurang. Dikurangi oleh Nabi SAW. Tidak bisa lagi memaksa. Beda kalau gadis. Sekali lagi dia masih wali mujbir. Boleh menikahkan anaknya meskipun anaknya itu, si perempuan, anak perempuannya itu tidak suka dengan pilihan ayahnya. Tapi sekali lagi anak yang berbakti pastilah akan merembukkan dulu. Ayah ini. Apakah dia gadis atau janda, tetap memberikan ruang sebagai bentuk adab yang baik kepada orang tua, khususnya kepada walinya. Dan doa ketulusan itu yang paling penting sebagai pengawal rumah tangga. Pasangan suami istri bisa sehidup sesurga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.